Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanti. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal yang telah kami baca. Adapun judul penelitian dari jurnal yang telah kami baca yaitu pengaruh limbah industri batik menggunakan pewarna alami dari Desa Wukisari terhadap viabilitas bakteri tanah. Alasan penulis mengangkat penelitian ini ada dua. Yang pertama, karena banyak kalangan menyebutkan bahwa batik yang diproduksi dengan pewarna alami menghasilkan limbah yang bersifat ramah bagi lingkungan dan aman untuk kesehatan, sehingga peneliti ingin mengetahui benarkah limbah hasil pengolahan batik dengan pewarna alami bersifat ramah lingkungan. Secara kimiawi, pewarna alami merupakan senyawa poliaromatis berbasis benzen. Yang kedua, untuk mengetahui keamanan limbah di dalam tanah akibat pewarna alami yang digunakan oleh industri batik. Selanjutnya ada metode pelaksanaan penelitian. Di penelitian ini dilakukan analisis kimiawi, di mana BOD diamati menggunakan metode Wrinkler. COD dianalisis menggunakan metode kolorimetri. Tanah dianalisis kadar bahan organik, pH serta jumlah bakterinya. Flavonoid dianalisis menggunakan metode kolorimetri aluminium klorid pada panjang gelombang 415 nanometer dengan internal standar berupa lutin. Selanjutnya, analisis fenolik dilakukan secara spektrofotometrik pada panjang gelombang 760 nanometer menggunakan reagen Folin Siokalteu dengan asam galak sebagai internal standar. Selanjutnya ada kadar logam diamati menggunakan ASS. Jumlah bakteri diamati secara taburan pada media nutrien agar. Poin selanjutnya, jumlah bakteri total diamati secara taburan pada media nutrien agar. Bakteri penambat nitrogen menggunakan medium bebas N. Janssens, sedangkan bakteri pelarut fosfat menggunakan medium Pikovskaya. Terakhir, pengamatan dilakukan pada hari inkubasi 0, 7, 14, dan 21 hari. Hasil penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide terdapat tabel hasil dari penelitian sifat kimiawi limbah batik pewarna alami. Hasil analisis terhadap sifat kimiawi limbah disajikan pada tabel tersebut. Industri parameter logam menunjukkan bahwa limbah batik termasuk dalam kategori baik hingga sedang. Namun demikian, berdasarkan nilai BOD dan COD yang telah diteliti, maka limbah termasuk dalam kategori kurang baik. Logam yang terdapat dalam limbah kemungkinan berasal dari penggunaan mordan berupa tawas, kapur, tunjung, dan krom. Penggunaan kapur juga mengakibatkan kenaikan pH, sehingga limbah batik dengan pewarna alami ini mempunyai pH sekitar 9. Mordan berupa gula Jawa juga sering digunakan oleh pengrajin batik di Desa Wukisari. Selanjutnya di tabel 2 itu ada hasil penelitian dari sifat tanah yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan contoh tanah yang berasal dari Desa Wukisari. Jenis tanahnya adalah latosol. Dapat dilihat pada tabel 2, jumlah bakteri sekitar 10⁻⁶ sel per gram tanah. Jumlah bakteri penambat nitrogen maupun pelarut fosfat dalam tanah masing-masing mencapai sekitar 10⁴ sel per gram tanah. Di tabel 3 adalah hasil penelitian dari pH tanah setelah ditambah dengan limbah campuran. Contoh tanah yang digunakan pada penelitian ini mempunyai kadar bahan organik rendah.
pH sedikit masam. Penambahan limbah meningkatkan pH tanah sehingga menjadi mendekati netral. Tabel berikutnya itu ada hasil penelitian dari kadar flavonoid dan fenolik limbah batik pewarna alami. Bisa dilihat pada tabel, limbah batik yang menggunakan pewarna campuran itu kadar flavonoidnya sekitar 0,70%, sedangkan fenolik 1,64%. Jika menggunakan tanaman pohon indigo, kadar flavonoidnya itu 0,14% dan fenoliknya itu 0,22%. Tanaman mahoni, kadar flavonoid dan fenoliknya sekitar 0,18% dan jolawe 0,22%. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa secara umum limbah pewarna batik menggunakan jolawe memberi pengaruh paling kecil terhadap viabilitas bakteri tanah, bahkan berpengaruh paling negatif terhadap bakteri pelarut fosfat. Sebaliknya, limbah batik dengan pewarna campuran berpengaruh paling baik terhadap komunitas bakteri total, bakteri penambat nitrogen maupun bakteri pelarut fosfat dalam tanah. Keberadaan bahan organik limbah mampu memacu pertumbuhan bakteri tanah apabila senyawa pewarna bercampur dengan malam atau lilin dan amilum yang berasal dari limbah. Mikroorganisme cenderung memanfaatkan senyawa yang lebih sederhana. Hal ini memungkinkan bahwa semakin lama terjadi akumulasi senyawa pewarna di alam, sehingga suatu saat akan menimbulkan masalah. Sejumlah 14 isolat bakteri berhasil diperoleh peneliti. Di samping itu, meskipun limbah batik pewarna alam bersifat aman bagi mikroorganisme tanah, namun warna kecoklatan limbah secara estetis kurang baik karena memiliki warna kecoklatan. Dengan demikian, upaya penanganan limbah secara optimal perlu dilakukan. Demikian pemaparan dari saya tentang hasil review jurnal yang telah saya baca dengan judul Pengaruh Limbah Industri Batik Menggunakan Pewarna Alami dari Desa Wukisari Terhadap Viabilitas Bakteri Tanah. Bila ada kekurangan dan salah pengucapan dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.